Shalom Sobat Maestro, berjumpa dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH, sebagai pembina Persekutuan Siswa-Siswi Kristiani SMA Negeri 12 Bandung. Dan saya juga sebagai Guru Agama Kristen SMA Negeri 12 Bandung, Sobat Maestro. Jikalau Sobat Maestro sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Satu kali lagi saya baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan, Sobat Maestro. Tema yang saya bagikan adalah pilihan yang tepat. Temanya pilihan yang tepat. Jikalau kita lihat di dalam ayat 28, ada sebuah ajakan, ada sebuah himbauan yang Yesus berikan bagi setiap kita. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua ini tidak berarti orang Kristen saja. Ini semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, tidak ada juga hubungannya dengan usia, atau tidak ada juga hubungannya dengan laki-laki atau perempuan, hamba Tuhan atau tidak. Tidak ada hubungannya juga dengan mereka yang sudah memiliki kekayaan atau mereka yang belum memiliki kekayaan, atau apa saja yang kita mau sebutkan, Sobat Maestro. Tidak ada hal berhubungan dengan itu semua. Yang berhubungan adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, datang kepadaku. Kalau kita hari-hari ini mengalami persoalan, kalau kita hari-hari ini mengalami sebuah tekanan yang begitu menghimpit kita, jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada manusia. Sebab Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya begini, kita datang kepada Sang Empunya Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita datang kepada Yesus, maka di situ ada kelegaan, di situ ada ketenangan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan diri sendiri, tapi sibuklah untuk duduk diam di kaki Tuhan hari-hari ini. Makanya Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi bukan berarti begini ya, kalau kita mengalami sakit, kita tidak datang ke dokter. Tuhan juga pakai dokter untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Tapi dasar daripada semua itu adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat bahwa janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi poin pertama yang saya bagikan adalah respon yang benar. Saya bacakan kembali ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada kita dapatkan kelegaan di luar daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita dapatkan kelegaan ketika kita baca Alkitab. Kita dapatkan kelegaan ketika kita menyembah memuji Tuhan, renungkan firman, pegang firman, datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Poin kedua adalah ayat 29 berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Poin kedua adalah rendah hati. Sobat Maestro, tidak ada satu pribadi di dunia ini yang lebih hebat rendah hatinya dibandingkan Kristus Yesus Tuhan. Yesus Kristus adalah teladan yang paling tepat. Yesus Kristus adalah teladan yang paling hebat berurusan dengan rendah hati, berurusan dengan lemah lembut. Tidak ada satupun yang lebih hebat dibandingkan Kristus Yesus Tuhan. Makanya kita harus belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika engkau dicemoohkan, ketika engkau tidak disukai orang, ketika engkau dihina orang, ketika engkau disepelekan orang, tetap rendah hati. Belajar daripada Kristus Yesus Tuhan. Karena kita percaya bahwa orang yang rendah hati akan Tuhan tinggikan, tapi orang yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan. Pilih, mau rendah hati atau mau tinggi hati. Itu pilihan ada di Sobat Maestro semuanya. Jadi, poin pertama tadi respon yang benar. Poin kedua, rendah hati. Poin ketiga adalah, kita baca di dalam ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Jadi poin ketiga adalah berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Kenapa? Ketika kita melibatkan Yesus dalam setiap kehidupan kita, saudara, maka apapun persoalan kita, apapun situasi yang kita hadapi, itu menjadi ringan. Karena ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dapat memikul dari semua beban-beban kita, memikul dari semua persoalan kita. Ada kekuatan yang baru. Bukankah kita setiap hari harus pikul salib? Bukankah setiap hari kita harus menyangkal diri ketika kita mengikuti Yesus? Tidak ada Alkitab tidak menjelaskan begini ya. Kalau kamu ikuti Yesus, semua akan baik-baik saja. Itu tidak ada. Tapi ketika kita mengikuti Yesus, mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, maka kita langsung pikul salib, sangkal diri. Amin. Apa situasi yang Sobat Maestro hadapi? Pilihan yang tepat adalah 1. Respon yang benar. 2. Rendah hati. 3. Berjalan bersama dengan Kristus. Berapa kali sudah Tuhan tolong kita? Berapa kali Tuhan sudah berikan kita kekuatan sampai hari ini? Dengan kaki yang kuat, berdiri di kaki kita, dan melangkah dengan kepala yang tegak. Berapa kali Tuhan tolong kita? Coba hitung. Makanya Sobat Maestro, pilihan yang tepat hari-hari ini adalah respon yang benar, rendah hati, berjalan bersama dengan Yesus. Saya berdoa setiap Sobat Maestro yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini diberikan kelegaan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada kasih yang begitu luar biasa diimpartasikan dari sorga bagi setiap Sobat Maestro melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami harus belajar daripada Kristus Yesus Tuhan. Kami harus memiliki respon yang benar. Kami harus rendah hati, berjalan bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya, disitulah kami mendapatkan kelegaan. Dan disitulah iman kami terus bertumbuh. Pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan semakin dewasa. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukuran berdoa. Sepakat sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.